Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilianda Wahyu Dwi Putri Yunita, NPM S1B022036 dari Prodi Kehutanan, tugas Bahasa Indonesia. Dosen Pembimbing Bahasa Indonesia, Pak Wisman MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian paragraf, kedua, kegunaan paragraf, ketiga, jenis paragraf, keempat, syarat-syarat paragraf yang baik, yang kelima, struktur paragraf, dan yang keenam, teknik pemaparan paragraf. Dan yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Paragraf biasanya dituliskan dengan menyusun baris baru dengan posisi agak menjorok ke dalam. Dan menurut Sumiati, dalam buku Ajar Bahasa Indonesia tahun 2022 secara etimologis, paragraf berasal dari bahasa Yunani. Para berarti sebelum, dan grafien artinya menulis. Jadi, paragraf adalah suatu kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menyatakan gagasan utama. Pengertian paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran. Dan yang kedua adalah kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf ada 5, yaitu yang pertama, memudahkan mengatur variabel, kedua, memudahkan pengembangan topik, ketiga, memudahkan penyusunan ide, keempat, mengekspresikan gagasan, kelima, memudahkan pemahaman pembaca. Memudahkan mengatur variabel adalah suatu tulisan yang mengandung beberapa informasi berbeda tapi masih satu tema, akan memiliki beberapa variabel. Paragraf memiliki fungsi untuk mempermudah dan mengatur variabel ini. Yang kedua, memudahkan pengembangan topik, yaitu jika kamu mendapat sebuah topik kemudian diminta untuk mengembangkannya, langkah yang mudah untuk dilakukan adalah menulis kalimat per kalimat kemudian disusun dalam bentuk paragraf. Ketiga, jenis paragraf. Ada banyak jenis paragraf, yaitu yang pertama, jenis paragraf berdasarkan tujuan. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang kronologis dengan alur gagasan yang pasti. Selanjutnya, ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas. Paragraf ekspositif. Paragraf ini menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif menempatkan gagasan untuk mengajak atau membujuk pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif bersifat dedukasi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu gagasan utama paragraf berada di akhir kalimat dalam paragraf. Dan yang terakhir,
terakhir adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif, kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka. Selanjutnya, yang keempat, syarat-syarat paragraf. Ada 3 syarat dalam pembuatan paragraf, yaitu yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan ini hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Yang kedua adalah kepaduan. Paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai dengan baik. Ada 3 sarana pengait kalimat dalam paragraf, yaitu penggantian, kedua pengulangan, dan yang ketiga penghubung antar kalimat. Ketiga adalah kelengkapan. Kelengkapan berisikan kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat atau topik. Yang kelima adalah struktur paragraf. Ada 7 kemungkinan penyusun suatu paragraf. Yang pertama adalah kalimat pengembang, baru kalimat topik. Yang kedua ada kalimat topik, dilanjutkan oleh kalimat pengembang. Yang ketiga ada transisi kata, lalu kalimat topik, kemudian kalimat pengembang. Keempat, transisi kalimat topik ke kalimat pengembang. Kelima, kalimat topik baru dilanjutkan ke kalimat pengembang, dilanjutkan lagi ke kalimat penegas. Keenam, transisi kata, lalu kalimat topik, kemudian kalimat pengembang dan kalimat penegas. Ketujuh, transisi kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Dan yang terakhir adalah teknik pemaparan paragraf. Teknik pemaparan paragraf ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknik pemaparan deskriptif. Teknik pemaparan deskriptif melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Yang kedua, teknik pemaparan ekspositoris, yaitu penyajiannya tertuju pada satu unsur dari objek itu saja. Ketiga adalah teknik pemaparan argumentatif. Pemaparan argumentatif ini sifatnya membujuk atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal atau suatu objek. Dan yang terakhir adalah teknik pemaparan naratif. Pemaparan naratif umumnya berada di awal cerita dalam suatu cerita pendek. Biasanya pemaparan naratif ini bersifat menghibur. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat dan surat kabar. Sedangkan teknik pemaparan deskriptif bersifat tata ruang atau tata letak. Pembicaraannya dapat beruntunan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dengan kata lain, deskriptif berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh panca indera. Adapun tujuannya dari teknik pemaparan ekspositoris adalah untuk memaparkan objek tertentu yang hendak dituliskan. Penyajiannya tertuju pada satu unsur dari objek itu saja. Lalu pada teknik pemaparan argumentatif, paragraf ini lebih bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal atau objek. Biasanya paragraf ini menggunakan perkembangan analisis atau paparan seperti ekspositoris. Sekian penjelasan saya mengenai paragraf.
Dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.